天命的处罚。我神修未能突破。 必须死！ Hai para saudara, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Yesa yang berasal dari sekte Yunyin sedang melakukan kultivasi ke tingkat Yuangying, tingkat kultivasi menengah. 到天命的处罚。 Namun dikarenakan ia tidak berhasil, wanita di sana yang bernama Luaning yang merupakan kekasihnya mencoba membantu Yesa untuk berkultivasi bersama-sama di kolam dingin supaya Yesa berhasil melakukan kultivasinya. Akan tetapi Yesa justru mengkhianati dan membunuh kekasihnya tersebut demi mengambil mutiara merah yang berada di dalam tubuhnya supaya ia bisa menerobos kultivasi ke tingkat Wasen, tingkat kultivasi tertinggi. 我神修未能突破。 Namun ternyata itu merupakan masa depannya Luaning yang akan dibunuh oleh Yesa. Di sana terdapat seorang wanita yang merupakan jiwa spiritualnya yang kedatangannya ke sana untuk membantu mengubah takdirnya Luaning supaya Yesa tidak membunuhnya, yaitu dengan cara membunuh Yesa terlebih dahulu. Luaning yang tidak ingin melakukan hal itu, jiwa spiritualnya lalu masuk ke dalam tubuh Luaning dan membunuh Yesa di sana. 不信，真的要杀我吗？ 心意相通，意念合一，看我恨吗？该负我！ Dengan waktu yang sama di alam dewa, tepatnya di pavilion Tianji, di sana terdapat seorang dewa bintang bernama Yuhan yang merupakan dewa pengubah takdir umat manusia. Dan di sana ia sedang mendengar takdir Luaning di alam manusia yang telah ia ubah, yang kini sedang menjalankan kehidupannya di 1001 kalinya. Namun tiba-tiba si Yue yang merupakan Dewi Siming terluka parah karena takdir Luaning yang tiba-tiba berubah kembali seperti semula. Dan ternyata Dewi si Yue ini sedang mengumpulkan keberuntungan dari takdir semua orang, terutama Luaning yang merupakan seorang dewi yang kini sedang menjalani kehidupannya di alam manusia, yang selalu ia ambil keberuntungannya demi si Yue bisa berkultivasi menjadi dewa terkuat, sehingga takdir semua manusia diubah oleh Dewa Yuhan yang selalu menderita dan keberuntungannya diberikan kepada si Yue. Yuhan yang tidak akan membiarkan Luaning hidup, ia pun langsung pergi ke alam manusia dan membunuhnya. Setelah itu cermin takdir memberitahukan mereka di kehidupan Luaning selanjutnya, Luaning akan menjadi putri kerajaan dan akan dinobatkan menjadi putri mahkota pertama di kerajaan Yan. Namun si Yue yang mendengar hal tersebut tidak akan membiarkan itu terjadi, sehingga ia meminta Yuhan untuk mengubah takdirnya kembali supaya di kehidupan Luaning kali ini menderita lagi. Terlihat Luaning yang sedang bersiap-siap untuk melakukan upacara penobatannya yang didampingi oleh pelayannya yang bernama Yunrao. Namun ketika berada di depan istana, tiba-tiba gandum di lantai berubah menjadi sutra merah, yang artinya kehidupan Luaning kali ini berhasil diubah oleh si Yue, yang dimana seharusnya Luaning hari ini akan melakukan upacara penobatannya menjadi putri mahkota, namun justru dirubah menjadi upacara pernikahannya dengan pangeran dari kerajaan Ling.
母后问清楚。公主。 Luaning kemudian masuk ke dalam istana dan memberikan hormat kepada sang kaisar yang merupakan ayahnya dengan menolak pernikahannya tersebut. Walaupun di kehidupan kali ini Luaning menyadari jika ada sesuatu yang aneh dalam kehidupannya, namun di sisi itu juga ia tidak tahu apa yang sudah terjadi yang membuat semua orang di sini tiba-tiba berubah. Maka dari itu ia akan menghentikan pernikahan ini terlebih dahulu dan setelah itu baru ia akan mencari tahu apa yang telah terjadi terhadap kehidupannya ini. 邻国便不肯收留。先阻止和解，才弄清楚他们怎么都变了。身为父王母后唯一的子嗣，你们是想让本公主叛国？朕也不逼你。 Ketika ia berhasil membujuk ayahnya untuk membatalkan pernikahannya, tiba-tiba pangeran dari kerajaan Ling pun datang, yang tak lain adalah Yesa yang di kehidupan kali ini bernama Ling Chang. Setelah melihatnya, Luaning begitu terkejut. Lalu sesaat ia mengingat akan kejadian di kehidupan masa lalunya, yang dimana pria di hadapannya ini merupakan kekasihnya dulu yang telah membunuh dirinya di masa lalu. Alasan itulah Luaning pun menyetujui pernikahan ini karena ia ingin membalas dendam terhadap Ling Chang. Bahkan di kehidupan kali ini ia tidak akan membiarkan Ling Chang membunuh dirinya kembali seperti dahulu kala. Maka dari itu ia memiliki sebuah syarat jika Ling Chang ingin menikahi dirinya, yaitu Ling Chang harus bertarung dengan keempat pendekar milik kerajaan Yan ini. Ling Chang pun menyetujuinya, namun sebelum bertarung dengan orang lain, ia ingin bertarung dengan Luaning terlebih dahulu karena ia mendengar jika Luaning memiliki bela diri yang begitu hebat. Singkatnya mereka pun masuk ke dalam penjara air kerajaan Yan dan pertarungan pun terjadi. Di saat itulah Yun Rao yang merupakan pelayannya Luaning sedang mempersiapkan jebakan yang sudah mereka siapkan untuk Ling Chang dengan menumpahkan minyak ke dalam penjara. Dan di dalam pertarungan tersebut, Ling Chang pun berhasil terperangkap, sedangkan Luaning berpura-pura mencari bantuan sehingga ia keluar dari sana. Namun ketika di malam hari, tiba-tiba Ling Chang datang ke kamarnya yang membuat Luaning begitu terkejut karena Ling Chang tidaklah mati. Ling Chang yang menyadari jika ia telah dijebak, ia pun mengancam Luaning jika melakukan itu lagi maka ia akan menyerang kerajaan Yan ini. Di saat akan pergi dari sana, Yun Rao yang melihatnya pun begitu heran kenapa Ling Chang masih hidup. Dan ternyata ketika itu Ling Chang menggunakan kekuatannya untuk melindungi tubuhnya dari panasnya api yang membara. Menyadari jika Ling Chang merupakan seorang kultivator, Luaning mengajak Yun Rao pergi ke pasar hantu untuk bertemu dengan seseorang yang bisa melawannya. Pria tua di sana bernama Yan Luo yang merupakan pemimpin dari pasar hantu, sekaligus merupakan salah satu kultivator tingkat tinggi. Akan tetapi Yun Lao tidak ingin membantunya. Maka dari itu Luaning memberikan uang dengan jumlah banyak dan memberitahukannya jika ia ingin Yun Lao membunuh Ling Chang yang merupakan pangeran kerajaan Ling. Mengetahui hal tersebut, Yan Luo pun mengatakan jika Ling Chang merupakan salah satu murid terkuat dari sekte Yunyin yang tidak mudah dikalahkan. Namun ia memiliki sebuah cara, yaitu menggunakan sebuah formasi yang bernama formasi pembunuh hujan darah yang bisa merusak semua kekuatan pelindung tubuhnya.
Akan tetapi formasi tersebut hanya bisa digunakan di hutan Hongluan di luar pasar hantu, sehingga Luaning harus membawa Ling Chang ke sana. Dan dikarenakan Ling Chang merupakan seorang kultivator tingkat tinggi, hanya menggunakan formasi darah saja tidak cukup. Oleh karena itu ia memberikan sebuah benda yang merupakan cakram formasi yang berfungsi untuk menyegel Ling Chang terlebih dahulu sebelum mereka membuat formasi darah. 要收好，阵盘极其难料。明日有时，红鸾树林，我 Ketika mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba mereka tak sengaja melihat seorang pemuda dalam keadaan terluka parah. 可是他好像还 Luaning yang tidak peduli terhadap pemuda tersebut, ia pun mengajak Yun Rou untuk segera pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba tubuhnya kembali dirasuki jiwa spiritualnya. 云柔，我 Jiwa spiritualnya yang melihat pemuda itu begitu tampan, ia pun mengajak Yun Rou untuk membawanya ke kerajaan Yan. 你们，云柔，人都可以带进来吗？给我出！云柔，不是我说你，我不在自己的身体里了吗？ Luaning yang baru menyadari jika saat ini ia tidak berada di tubuhnya, ia pun begitu kesal terhadap jiwa spiritualnya yang seenaknya mengendalikan tubuhnya tersebut. 燕国公主， Bahkan di sana jiwa spiritualnya mengatakan kalau ia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada pemuda itu dan ingin dinikahi olehnya. 能不能以身相许啊？大姐，你怎么就一见倾心，还要跟他私定终身？我就让父王母后为我们赐婚，我得赶紧想办法回到我这身体里。 Lalu tiba-tiba Luaning memasuki laut kesadarannya dan bertemu kembali dengan jiwa spiritualnya. 就是你呀、我是燕安宁，你就该时刻谨记你作为储君的责任，自己的私心，置整个燕国的安危于不顾。蠢货，快从本宫的身体里滚出去！ Setelah terbangun, Luaning pun kembali ke tubuhnya. 我回来了，把人带到诏狱区审清楚。他一出现，我的身体，我就说公主怎么像换了个人一样。大皇子求见。 Dan tak lama kemudian, salah satu pelayan di luar sana memberitahukan mereka jika Ling Chang telah datang ingin menemui Tuan Putri. Kedatangan Ling Chang ke sana karena ia ingin mengajak Luaning menemui Kaisar dan Permaisuri untuk membicarakan pernikahan mereka. 怎么了？大皇子不想去啊？ Namun di saat mereka akan pergi, pemuda tersebut jatuh dari tempat tidur. 皇帝，公主不知吗？ Dan ternyata Ling Chang mengenali pemuda itu yang merupakan adiknya sendiri, putra mahkota kerajaan Ling yang bernama Ling Yun. Alasan kenapa Ling Yun berada di pasar hantu karena di tengah perjalanan ia diserang oleh sekelompok pasukan yang tidak dikenal sehingga ia terluka parah dan dibawa ke sini oleh Putri Luaning. Demi membalas budi, ia akan menikahi Luaning sesuai permintaannya yang barusan ia sepakati dengan Luaning yang juga mencintai dirinya. Luaning yang tahu jika tadi bukan dirinya, namun melainkan tubuhnya telah dikendalikan oleh jiwa spiritualnya, sehingga ia pun meminta Ling Chang untuk tidak mempercayai perkataan Ling Yun, dan tiba-tiba ia pun menyerang Ling Yun hingga pingsan. Setelah itu Luaning mengajak Ling Chang ke sebuah tempat, yaitu ke hutan Hongluan. Namun sebelum pergi, sesaat Ling Chang mengingat kejadian sebelumnya di saat ia ingin membunuh Ling Yun, karena seharusnya ialah yang menjadi putra mahkota. Namun di saat itu, tiba-tiba kekuatannya menghilang ketika ingin menyerangnya. 夺回！不用，上天必有之。走啊！再晚赶不上晚霞了。 Singkatnya mereka pun telah sampai di hutan Hongluan dan Luaning berpura-pura romantis dengannya. Lalu Luaning yang ingin mengaktifkan formasi tersebut, tiba-tiba cakram formasi yang sebelumnya diberikan oleh Yan Luo tidak ada di sakunya. 你给我看一下，这是不是红鸾树叶？糟了，阵盘呢？ Yang ternyata cakram formasi tersebut berada di tangan Ling Yun, sehingga Yun Rou mengetahui hal tersebut segera pergi ke hutan Hongluan. 公主的阵盘怎么会在你这儿？
Dikarenakan sudah terlanjur basah berada di sana, dengan terpaksa Luaning bersama Yan Luo langsung membuat formasi darah. Walaupun mereka tahu jika ini semua akan sia-sia, Ling Chang merupakan seorang kultivator yang akan memberontak formasi tersebut jika tidak disegel oleh cakram formasi. Tak lama kemudian Yun Rao pun datang bersama Ling Yun dan tiba-tiba tubuhnya Luaning kembali dikendalikan oleh jiwa spiritualnya sehingga rencana mereka pun gagal untuk membunuh Ling Chang. 是啊，那你快点带我走吧，我一刻也不想。Melihat keromantisan Luaning bersama Ling Yun, Ling Chang menyadari jika Luaning tiba-tiba berubah menjadi orang lain. 这说明我们是上天的缘。怎么突然间像变了个人？ Setelah itu ia mendapatkan laporan dari pengawalnya kalau Ling Yun dan pasukannya sedang mengintai pertahanan kerajaan Yan dan hal tersebut pun sudah disadari oleh Ling Chang. 他这个人没有定数。 Singkatnya esok hari pun tiba di istana kerajaan Yan. Terlihat Luaning memohon kepada ayah dan ibunya untuk merestui ia menikah dengan Ling Yun, putra mahkota kerajaan Ling, yang membuat kedua orang tuanya begitu terkejut mendengarnya. 你前日不是说不想跟任何人成亲？邻国大皇子求见。 Ling Chang yang menyadari jika Ling Yun memiliki niat jahat terhadap kerajaan Yan, ia pun datang ke sana supaya permohonan putri Luaning menikah dengan Ling Yun tidak dikabulkan oleh sang kaisar. 公主莫不是忘了，我便是你的命定之人。这你胡说，此事根本子虚乌有。每一句话都关乎燕国往事，你们这是要逼朕！ 公主不能走错，公主。我要去找云哥哥。 Setelah sadar dari pingsannya, Luaning kembali ke tubuhnya. 不能让他再跟凌云见面。如今我们虽然解决了那个邻国太子，只能从长计议了。你们下去吧，让他进来。是。 Tak lama kemudian Pangeran Ling Chang pun datang untuk menghadap Putri Luaning yang kedatangannya ke sana untuk menawarkan kembali menikah dengannya. Karena jika ia menikah dengan putri kerajaan Yan, tidak hanya untuk memperkuat kedua kerajaan, namun melainkan ia juga akan mendapatkan tahta kerajaan Ling. Lalu ia mengeluarkan sebuah surat yang di dalamnya berisikan perintah dari Ling Yun untuk menyerang kerajaan Yan. Dan Luaning yang mengetahui hal tersebut begitu kesal karena ia juga merasa curiga terhadap Ling Yun yang tiba-tiba bertemu dengannya di pasar hantu. Sehingga mereka berdua pun akan bekerja sama demi menyingkirkan Ling Yun dari jabatannya, putra mahkota kerajaan Ling. 今日我就带兵围剿凌云。楚魏之争本就是豪赌，那我也信你。互通有无。替两国百姓谢过了。那我与公主就此告别。云柔，公主，公主，你说什么呢？前段时间暗卫是不是抓了一个？再确认一下。 Dikarenakan informasi tersebut, Luaning pun berhasil menangkap salah satu mata-mata kerajaan Ling milik pasukan Ling Yun yang sedang menyelinap ke kota kerajaan Yan. 杀了吧！是是，不可能。 Di saat itulah Luaning memerintahkan Yun Rao untuk mengumpulkan pasukan mereka malam ini dan membunuh semua mata-mata milik pasukan Ling Yun. 我要将他一网打尽。 Dengan waktu yang sama, Ling Chang meminta pengawalnya untuk segera pergi dari kerajaan Yan ini karena nanti malam pasukan Ling Yun akan dibantai oleh Putri Luaning. 之前那些女人最后不都为了他而背叛亲族了？ Namun sesaat ia menjadi ragu terhadap keputusan Luaning karena ia beberapa kali bertemu dengan Luaning yang tiba-tiba menjadi orang lain dan bahkan berpihak kepada Ling Yun. 哪儿不一样？只有他能杀。 Hingga malam pun tiba, Luaning yang akan pergi untuk membunuh Ling Yun. Namun tiba-tiba jiwa Luaning asli dikurung di dalam laut kesadarannya sehingga tubuhnya kini kembali dikendalikan oleh jiwa spiritualnya. Bahkan ketika ia berhasil menemukan Ling Yun, ia justru memberikan pelakat pasukan miliknya kepada Ling Yun sehingga Ling Yun memerintahkan pasukan tersebut untuk ikut menyerang kaisar kerajaan Yan. 愿降邻国者生！ 啊！
Dan ketika semua sudah berakhir, jiwa Luaning kembali ke tubuhnya. 这都是我的错，是我没杀了你，杀了云柔，害了我父王母后的，我杀了你，我杀了你！ Bahkan kini kedua orang tuanya yang sedang dibakar hidup-hidup oleh Ling Yun dan Luaning yang melihat hal itu begitu bersedih karena ini semua merupakan kesalahannya yang dimana tubuhnya dikendalikan oleh jiwa spiritualnya. Demi membalas dendam, ia lalu berpura-pura menjadi baik yang seolah-olah dirinya kembali dirasuki oleh jiwa spiritualnya dan tiba-tiba ia pun langsung menyerang Ling Yun. Tak lama kemudian datang petapa Nanzu yang langsung menyembuhkan luka Ling Yun dan menyerang Luaning. Dengan waktu yang sama, Ling Chang yang berada di luar kota kerajaan Yan, ia pun mendapatkan laporan dari pengawalnya kalau kerajaan Yan telah hancur oleh Ling Yun, yang membuat Ling Chang begitu terkejut mendengarnya. Setelah ia sampai di kerajaan Yan, sesaat ia mengingat kejadian di waktu kecil kalau ia dan Luaning sama-sama merupakan orang malang yang dikendalikan oleh kekuasaan. Dan ketika mereka akan pergi dari sana, mereka tak sengaja melihat sisa roh kaisar dan permaisuri kerajaan Yan, sehingga dengan nekat Ling Chang pun mengambilnya, walaupun itu melanggar kehendak langit. Sementara di alam dewa, si Yue telah berhasil berkultivasi menjadi dewi terkuat di semua alam, berkat Yuhan yang telah memberikan keberuntungan semua orang kepada Dewi si Yue. 本座也不会这么快就修成上神。 Sementara itu Luaning yang kini sedang ditahan dan bahkan disiksa oleh Ling Yun. Terlihat Ling Yun mengumumkan kepada semua orang yang ada di sana, siapapun yang bisa menembak Luaning dengan anak panah ini, maka orang tersebut akan ia berikan hadiah. Namun jika Luaning yang dalam terikat itu bisa lolos dari serangan anak panah ini, maka Luaning diperbolehkan pergi dari kediamannya. Ketika salah satu orang di sana ingin mencoba memanahnya, tiba-tiba Ling Chang datang dan menghentikan permainan tersebut karena ia juga ingin ikut dalam permainan itu. Dengan menutup matanya, Ling Chang pun langsung melesatkan anak panah tersebut. Namun ia sengaja tidak mengenai Luaning, sehingga Luaning pun selamat dan berhasil ia bawa pergi dari sana. 不好意思，失手。 Setelah itu, ia pun membawanya ke tempat tinggal Yao Cheng, seorang tabib terhebat. 手筋脚筋得慢慢养，日常行。 Dan ketika ia mengeceknya, Yao Cheng begitu terkejut setelah mengetahui jika di dalam tubuh Luaning terdapat 2 jiwa. 他身体里还有一个人。 Begitupun dengan Ling Chang yang sejak awal bertemu dengan Luaning, ia pun merasa Luaning memiliki 2 kepribadian. 我以为他在那儿演戏呢。 就是你主子用焚火术也要找到的人啊，2个只能活1个。 Kemudian Yao Cheng yang akan menyembuhkan seluruh lukanya Luaning, ia pun meminta Ling Chang untuk memegangnya. Dan di malam harinya, Luaning yang sudah sadar kembali dan sudah mulai membaik, ia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Ling Chang karena sudah menyelamatkannya. Bahkan ia juga meminta maaf karena selama mereka bertemu, ia selalu berbuat tidak sopan kepadanya.
Luaning yang mengetahui jika Ling Chang sudah tahu kalau tubuhnya memiliki 2 jiwa, ia pun hanya mengelak kalau ini merupakan takdirnya. 会经历这一切，都是天命所。 Dan jika Ling Chang ingin tahu lebih dalam lagi alasan kenapa ia takut kepadanya, Luaning lalu memperlihatkan laut kesadarannya dan melihat jika dulu mereka berdua juga merupakan sepasang kekasih. Namun di saat itu Ling Chang juga membunuh dirinya. 这就是为何你害怕，这不是你的错。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ninggali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.